Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benti Widianti Firdaus, semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan komunikasi interpersonal dengan baik. Oke, kita lanjutkan ke dalam pembahasan komunikasi. Pembahasan dalam komunikasi memiliki sejarah intelektual yang panjang dan terhormat dalam peradaban. Kita kembali kepada masa Yunani kuno, ketika filsuf terkemuka seperti Aristoteles dan Plato mengajarkan ilmu retorika atau keterampilan mengolah bahasa sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Sejak 2000 tahun lalu, ilmu komunikasi diteruskan cakupannya meluas hingga meliputi interaksi dalam banyak hal. Hal tersebut mencakup komunikasi dalam diskusi, kelompok maupun keluarga, tradisi lisan masyarakat, komunikasi organisasi, dan komunikasi interpersonal dalam mengalami peningkatan. Selanjutnya, definisi komunikasi interpersonal yang dicetuskan oleh De Vito, yang mana sebagai pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain atau sekelompok orang dengan efek dan umpan balik secara langsung. Jadi si komunikasi interpersonal ini selain menunjukkan perhatian, juga menunjukkan semakin besar perhatian seseorang pada orang lain yang diajak komunikasi. Jadi sebaliknya, semakin sedikit komunikasi interpersonal yang terjadi, semakin kecil orang yang memperhatikannya. Sekarang definisi umum mengenai komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terkandung dalam tatap muka dan saling mempengaruhi, mendengarkan, menyampaikan pernyataan, keterbukaan, kepekaan yang merupakan cara paling efektif dalam mengubah sikap, pendapat dan perilaku seseorang dengan efek umpan balik secara langsung. Berikut komponen-komponen komunikasi interpersonal menurut Suwanto. Yang pertama, sumber atau komunikator merupakan orang yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi, yang mana keinginan untuk membagi keadaan diri sendiri, baik yang bersifat emosional maupun informasional dengan orang lain. Yang kedua, encoding. Encoding adalah suatu aktivitas internal pada komunikator dalam menciptakan pesan atau pemilihan simbol verbal dan nonverbal. Yang selanjutnya, pesan merupakan hasil dari encoding. Dan yang keempat, saluran merupakan sarana fisik penyampaian pesan dari sumber ke penerima atau menghubungkan ke orang lain secara umum. Dan yang kelima, penerima atau si komunikan adalah seseorang yang mampu menerima atau memahami dan menginterpretasi pesan. Dan yang terakhir ada decoding yang merupakan kegiatan internal dalam diri penerima. Yang selanjutnya mengenai ciri-ciri komunikasi interpersonal. Berdasarkan deskripsi puisi Buber, kita dapat mengidentifikasi komunikasi interpersonal sebagai proses transaksi yang selektif, sistemis, dan unik. Berikut ciri-ciri komunikasi internal. Yang pertama, selektif. Dan yang kedua, sistemis. Ketiga, unik. Yang keempat, prosesual. Yang kelima, transaksional. Yang keenam, individual. Yang ketujuh, pengetahuan personal. Dan yang terakhir, menciptakan makna. Di sini komunikasi interpersonal itu terbagi menjadi 3 model. Yang mana yang pertama model linear, yang kedua model interaktif, dan yang ketiga model transaksional. Adapun faktor komunikasi interpersonal, yang pertama citra diri atau self image, dan yang kedua pihak lain, yang ketiga lingkungan fisik, yang keempat lingkungan sosial, yang kelima kondisi, dan yang keenam bahasa badan. Komunikasi interpersonal juga mencakup beberapa hal mengenai
layanan publik, layanan dengan lisan, layanan dengan tulisan, dan layanan dengan perbuatan. Yang mana layanan dengan lisan kita bisa mampu untuk menjelaskan sesuatu, bukan menjelaskan sih, lebih ke kayak pelayanan di restoran seperti itu termasuk layanan dengan lisan. Misalkan Mbak mau pesan apa, itu termasuk layanan dengan lisan. Adapun layanan dengan tulisan, kayak seperti layanan tulisan itu sejenis si Mbak minta bilnya kayak gitu, itu kan suka ada tulisannya di dalam bil itu, itu termasuk ke dalam layanan dengan tulisan. Adapun layanan dengan perbuatan, jadi si pelayan itu menghampiri si konsumen dengan sikap dan perbuatan yang benar-benar baik. Dan yang terakhir, saya di sini akan menutup tugas ini dengan memberikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian menerapkan komunikasi interpersonal, dapat disimpulkan yang pertama, keterbukaan atau openness, empati, dukungan atau supportness, rasa positif, dan kesamaan atau equality. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.